Bersungut-sungut seringkali tersulut pada saat kondisi yang sulit di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, keadaan sulit yang kita hadapi itu justru menjadi alat uji reaksi kita terhadapnya. Bila reaksi itu adalah bersungut-sungut, maka itu sesungguhnya sebuah reaksi yang tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa. Namun bila reaksinya adalah justru menghadapi keadaan yang sulit, tetap percaya kepada Tuhan, senantiasa bersyukur tanpa henti kepada Tuhan, dan tetap melihat bahwa ada Tuhan yang pegang kendali atas segalanya, maka kesulitan yang kita hadapi sesungguhnya tidak akan menjadi pelemahan terhadap semangat kita. Tetap akan ada dinamika dan vitalitas yang baik pada saat keadaan sulit sedang menimpa, karena kita hadapi dengan penuh syukur. Kita hadapi tidak dengan sungut-sungut. Kebersyukuran justru adalah merupakan satu hal yang penting untuk penambah dan penumbuh semangat jiwa kita. Karena tanpa bersyukur atau kita mengganti syukur dengan sungut, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang melemahkan semangat kita sendiri. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, "Stop complaining, start explaining." Berhentilah untuk mengeluh atau bersungut-sungut, tetapi mulailah untuk menjelaskan dan menyatakan sesuatu. Dan ini merupakan sebuah sikap yang perlu kita bangun di dalam masa-masa sulit yang sedang melanda hidup kita hari-hari ini, bahkan seluruh bumi sedang menghadapi kesulitan. Bersama dengan Tuhan, kita justru bukan bersungut, tetapi kita mampu mengganti sungut-sungut kita dengan syukur kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita lagi dari Kitab Bilangan pasal 11 ayat 1-3. Kita belajar justru dari sebuah bangsa yang bersungut-sungut. Ayat 1-3 Bilangan 11, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Tabera adalah sebuah nama yang berarti burning atau membakar atau terbakar. Dan ini menjadi sebuah tempat momentum yang justru penting, bagaikan monumen untuk orang Israel ingat akan peristiwa di mana mereka bersungut-sungut. Sesungguhnya sungut-sungut menjadi sebuah kata yang mewakili gambaran orang Israel, umat pilihan Tuhan. Sepanjang perjalanan padang gurun mereka dipenuhi oleh sungut-sungut. Mereka kelaparan, mereka bersungut-sungut. Mereka ketakutan, dikejar musuh, mereka bersungut-sungut. Mereka juga ingin air, bersungut-sungut. Dan ketika sudah diberikan makanan oleh Tuhan, masih tetap bersungut-sungut ingin daging. Dan terus bersungut-sungut menjadi trademark dari orang-orang pilihan Tuhan yang keluar dari tanah penindasan menuju ke tanah perjanjian. Dan kali ini di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1-3 tampak bersungut-sungut kembali orang Israel. Sebenarnya apa sih yang mereka sungut-sungutkan kali ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah masalah perut. Mereka justru merasa nasib buruk mereka itu adalah cikal bakal yang menyebabkan mereka kelaparan. Sekali lagi yang mereka tuntut adalah justru urusan perut. Untuk mereka kenyang, mereka jadi seperti anak kecil yang terus bersungut-sungut supaya diberikan makanan. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah reaksi yang sama sekali tidak berangkat dari iman.
Sebuah reaksi sungut-sungut yang kalau mau ditelusuri, makna dari kata sungut-sungut ini sebenarnya merupakan bukan sekedar mengeluh kepada Tuhan, tetapi mereka memberontak kepada Tuhan. Sungut-sungut mereka adalah sungut-sungut pemberontakan kepada Tuhan. Mereka mengungkapkan ekspresi menyalahkan dan menuduh Tuhan sebagai penyebab dari semua nasib buruk yang mereka hadapi, serta mereka menuntut pertanggungjawaban Tuhan. Dan yang paling buruk adalah sikap ini juga menandakan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Sungut-sungut yang dihadapi dan dialami oleh orang Israel ini adalah sebuah sungut-sungut yang menentang Allah dan menantang Allah. Karena itu Tuhan tidak tinggal diam. Sebuah tindakan yang nyata dengan jelas, Tuhan lalu kemudian menurunkan api untuk mereka. Menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Jangan lupa api Tuhan yang sebenarnya menjadi perlambang penyertaan Tuhan pada malam hari, atau tiang awan yang menjadi lambang penyertaan Tuhan di siang hari, menudungi mereka dari teriknya panas matahari. Dan pada malam hari, tiang api mencegah mereka mati kedinginan, menghangatkan mereka. Kali ini api yang biasa untuk menyertai mereka, melindungi mereka dari hawa dingin, membakar mereka bagaikan bumerang. Ini teguran Tuhan yang keras sekali tentang sikap bersungut-sungut. Dan sikap bersungut-sungut ini sesungguhnya tidak mengubah apa-apa, tetapi sekaligus juga melemahkan semangat kita. Itu terbukti kenapa Tuhan menjadi begitu marah dengan sungut-sungut mereka. Justru karena Tuhan sayang mereka, menegur dengan keras untuk jangan bersungut-sungut, karena perjalanan masih panjang di padang gurun itu. Tetapi kalau diekspresikan sebuah keluhan yang panjang dan tidak berhenti, maka sebenarnya semangat mereka pun akan mati. Karena bersungut mereka tidak henti-hentinya diungkapkan. Kalau kita membaca kisah perjalanan mereka, tidak habis-habisnya itu sungut-sungut dilantunkan. Sebaliknya, lewat ayat ini sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan untuk kita bersyukur tanpa henti. Karena dengan bersyukur tanpa henti, semangat kita tidak akan mati. Makin sering bersyukur, maka makin tumbuh subur semangat kita untuk hidup. Melihat segala sesuatunya dari mata iman. Melihat segala sesuatunya bukan dari kekhawatiran, kecemasan, atau kondisi yang sulit itu dan kita menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan. Dan pelajaran yang kedua dari ayat tadi adalah bahwa bersungut sebenarnya membuat Tuhan murka. Tuhan murka bukan karena tindakan amoral mereka, tetapi tindakan sungut-sungut ini mengekspresikan hati mereka yang bebal, yang degil, yang keras. Dan disitulah Tuhan menjadi sangat murka sampai turun api yang membakar perkemahan mereka. Jelas Tuhan tidak bisa bertoleransi dengan sungut-sungut kepadanya. Tuhan justru ingin supaya kita mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan. Gratitude, sebuah ungkapan syukur, grateful heart, hati yang selalu penuh syukur. Itulah yang sebenarnya membangkitkan semangat kita lagi. Dan bersyukur membuat Tuhan bersuka. Padamlah murka Tuhan ketika kita terus bersyukur tanpa henti kepada Tuhan. Karenanya, untuk supaya engkau tetap bersemangat, awalilah segala sesuatu, jalanilah segala sesuatu, akhirilah segala sesuatu dengan ucapan syukur. Ayo kita ganti sungut kita dengan syukur kepada Tuhan agar semangat kita bertumbuh subur. Selamat bersemangat, selamat bersyukur. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.